Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Oke, pada hari ini, pagi yang cukup cerah ini, kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau daring ya. Nah, sebelum Bapak jelaskan, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Kita berdoa minta kepada Allah semoga kalian diberikan kemudahan dan kelancaran terhadap materi yang akan Bapak sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum Bapak jelaskan, silakan LKS-nya dibuka ya, biar kalian nanti paham materi-materi yang akan Bapak jelaskan. Oke, nah yang pertama itu di halaman 55 ya, tentang pencegahan pergaulan bebas. Nah ya, oke. Untuk pengertiannya, pergaulan yaitu proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok. Nah, jadi interaksi itu hubungan ya. Jadi hubungan individu itu pribadi seorang dengan individu yang lain atau juga dengan kelompok yang lain. Misalkan kalian dengan teman kalian, yaitu pergaulan. Nah, oke. Pergaulan mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Pergaulan yang ia lakukan akan mencerminkan kepribadiannya. Nah, jadi kepribadian kalian ya itu mencerminkan pergaulan kalian. Kenapa? Nah, ketika pergaulan kalian terhadap teman-teman yang baik, yang sehat, itu juga nanti kepribadian kalian terlihat. Nah, biasanya yang selalu olahraga ataupun yang menjaga kesehatannya itu juga sering kumpul atau sering bergaul dengan orang-orang yang di sekitarnya. Juga termasuk ketika ada teman kalian yang nakal ya, misalkan ya sering rokok dan sebagainya, itu juga faktor lingkungan ya itu ya. Jadi bergaul itu sangat mempengaruhi terhadap kepribadian kalian ya. Nah, sedangkan untuk pengertian pergaulan bebas ya, tadi pergaulan, sekarang pengertian pergaulan bebas ya. Oke, salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas wajarnya dari tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu, atau juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama ataupun norma kesusilaan ya. Nah, ini jadi pergaulan yang melewati batas-batas yang sudah ditentukan atau aturan-aturan. Nah, jadi misalkan kelewatan batas, itu namanya pengertiannya. Oke. Pada masa-masa remaja ini yang paling rawan terhadap pergaulan-pergaulan seperti itu. Nah, jadi yang penting kalian nanti mengetahui pengertiannya pergaulan bebas dan juga cara-caranya untuk menghindari pergaulan bebas ya. Oke. Sedangkan setelah kita mengetahui pergaulan bebas, nah sekarang ciri-cirinya ya, ciri-ciri pergaulan bebas itu seperti apa semua. Nah, ini yang pertama, penghamburan harta untuk memenuhi keinginan nafsu biologis. Nah, jika kalian misalkan orang tuanya kaya, selalu minta uang banyak sekali dibuat untuk berfoya-foya, jajannya berlebihan, terus apa dan sebagainya. Nah, itu penghamburan harta. Itu ciri-ciri satu orang yang sering melakukan pergaulan bebas ya. Yang kedua, upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara, termasuk dari jalan yang haram dan keji. Nah, ini misalkan ya, malak teman, maling, mencuri. Nah, itu ya, itu ciri-cirinya yang kedua. Nah, selanjutnya, menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. Nah, ini kadang ya, rasa ingin tahu yang besar ya. Nah, rasa ingin mencoba dan merasakan. Nah, ini terkadang kalian di masa remaja kan memang pengen hawanya itu tinggi sekali, pengen mengerti hal-hal yang tidak diketahui, pengen coba ini itu. Nah, ya sekiranya kalian belum tahu, nah itu ya, jadi rasa ingin mencoba dan merasakannya. Nah, itu ya. Oke, terjadi perubahan emosi, pikiran. Nah, itu mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, rasa malas, perubahan dalam keinginan. Nah, itu ya. Jadi sering emosi. Nah, itu juga ciri-ciri orang yang bergaul secara bebas atau melewati batas ya. Jadi akan berubah dengan sendirinya. Rasa malas juga ya. Kesukaran yang dialami
timbul akibat konflik karena keinginan menjadi dewasa dan berdiri sendiri serta keinginan akan perasaan aman, ya. Terus banyak mengalami tekanan mental dan emosi. Nah, pasti ya ketika kalian bergaulnya sudah melewati batas, ya, sering berkumpul dengan orang-orang yang nakal di luar batas, itu akan mempengaruhi emosional kalian, ya. Terus selanjutnya terjerat dalam pesta hura-hura, misalkan ya ganja atau ekstasi dan sebagainya. Nah, ini karena faktor remaja itu sangat rawan sekali ya, sangat ekstrim ya. Jadi yang sering misalkan mabuk-mabukan itu juga akan mempengaruhi psikis kalian. Pasti kelihatan, ciri-cirinya bisa diketahui ya dari itu semuanya. Oke, nah setelah kita mengetahui ciri-cirinya atau tanda tanya orang ini tergolong pergaulan bebas. Nah sekarang faktor-faktornya ya. Faktor apa sih yang mempengaruhi? Nah itu ya. Yang pertama, rendahnya taraf pendidikan keluarga. Nah, contohnya ya, keluarga mengizinkan sang anak untuk berpacaran dan ditambah tanpa adanya pengawasan yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Nah, ini ya. Jadi pengawasan orang tua atau di keluarga itu memang pendidikan yang pertama. Semakin kalian dibiarkan keluar rumah tanpa dipantau atau diawasi orang tua, itu sangat berbahaya sekali. Itu faktor pertama. Faktor yang paling utama dan yang paling pertama itu dari keluarga, ya. Sebelum nanti ke faktor yang lain. Oke. Yang kedua, keadaan keluarga yang tidak stabil atau tidak harmonis. Nah, juga berpengaruh, ya. Misalkan di rumah sering bertengkar dengan keluarga, ya, itu juga berpengaruh sekali, ya. Nah, untuk yang poin ketiga ini orang tua yang kurang memperhatikan, sama seperti poin yang pertama. Jadi kurang perhatian ya dari keluarga. Nah, selanjutnya lingkungan setempat kurang baik. Nah, ini setelah faktor utama tadi di dalam internal keluarga, sekarang faktor luar ya, lingkungan. Nah, lingkungan sangat berpengaruh terhadap pergaulan bebas. Nah, jadi jika kalian kumpul orang-orang yang sering mabuk-mabukan, terus minum-minum yang sering judi dan sebagainya, nah itu nanti kalian akan kecanduan ya kalau kalian sering kumpul. Itu ya, lingkungan ya. Yang selanjutnya kurang berhati-hati dalam berteman. Nah, ini sembarangan berteman. Nah, jadi kalian kan tahu kan, nah jadi teman kalian yang baik itu seperti apa, yang kurang baik seperti apa. Nah, itu harus dipikir dan juga ketika berteman harus berhati-hati gitu. Selanjutnya keadaan ekonomi keluarga. Nah, ini ya. Nah, jadi terkadang ada orang atau keluarga yang kurang mampu, ya, misalkan tidak bisa menyekolahkan anaknya. Nah, itu juga faktor utama juga ini, ya. Kurangnya kesadaran remaja. Nah, ini. Jadi ketika tadi yang sudah saya jelaskan, karena remaja itu masa-masa atau fase pubertas ya, jadi banyak perubahan di dalam diri kalian. Nah, itu harus kalian sadari juga dan harus kalian berhati-hati ya. Adanya teknologi informasi. Nah, ini yang sudah familiar sekarang ya. Jadi gunakan handphone kalian atau laptop, yang punya laptop di rumah itu untuk yang bermanfaat ya. Misalkan dibuat game sewajarnya ya, dibatasi ya, jangan terlalu disemalkan sampai berlarut-larut, sampai tengah malam, sampai tidak tidur, terus tidak melakukan aktivitas yang lain. Nah, itu yang salah, pemanfaatan yang salah ya, karena teknologi baik tidaknya itu tergantung kalian ya. Itu untuk faktor-faktornya. Sekarang dampak pergaulan bebas. Nah, ketika kita sudah tahu faktornya, dampaknya apa sih ketika kita sudah mengetahui ya. Yang pertama, dampak pergaulan bebas ya. Yang pertama, menurunnya tingkat kesehatan. Pasti ya, jika kalian sering begadang, sering kumpul dengan teman-teman yang sering begadang sampai larut-larut bahkan sampai pagi, nah itu juga menurunkan tingkat kesehatan kalian. Pasti ngantuk, apalagi yang organ di dalam yang kita tidak bisa melihat ya. Selanjutnya meningkatkan kriminalitas. Nah, ini rawan sekali ya. Jika kalian sudah
misalkan ya melakukan tindakan ya mencuri ataupun juga mabuk-mabukan. Nah, itu pasti ya. Rawannya apa? Ketika kalian sudah tidak percaya kepada orang tua lagi. Nah, kadang kan seperti itu, kita sering kumpul dengan teman, kemudian kita ingin melakukan bersama teman-teman yang tidak kita ketahui atau kita ingin ketahui. Nah, itu ya. Meregangkan hubungan keluarga. Nah, ini sudah pasti kelihatan ketika kalian sudah jarang komunikasi dengan orang tua di rumah, sudah tidak harmonis lagi komunikasinya, pasti kalian akan keluar dari rumah. Nah, itu sudah pasti kalian sudah paham sendiri ya. Menurunnya prestasi. Nah, pasti ya, ini dapat menghilangkan konsentrasi belajar akibat dari minuman keras dan narkoba. Nah, sudah pasti ya. Apalagi terhadap kalian yang punya basic atlet ya, misalkan prestasi olahraga itu sangat berpengaruh ya, terutama fisik dan juga psikisnya. Nanti akan terganggu sekali ketika kalian sudah ingin mencoba ke area-area yang berbahaya seperti itu. Nanti akan menurun pasti ya. Dan yang terakhir berdosa. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi pergaulan bebas tentu akan mendapat dosa yang belum dirasakan selagi masih hidup. Nah, kita tidak tahu ya. Nah, jadi kita nanti itu di akhirat seperti apa. Nah, itu yang penting jangan dilakukan ya. Oke. Selanjutnya solusi menyelesaikan pergaulan bebas. Nah, solusinya seperti apa, Pak? Nah, ketika kita sudah mengetahui dampaknya ya. Yang pertama, memperbaiki cara pandang ya. Jadi yang ditonton, yang dilihat itu yang baik-baik ya. Oke, yang kedua, menjaga keseimbangan pola hidup. Nah, ini. Jadi pola hidup harus diatur ya, harus diseimbangkan ya. Jujur pada diri sendiri. Nah, jangan berbohong. Nah, ini ya. Berkomunikasi dengan baik ya. Biasanya kalian itu sering misuh atau berkata kasar, itu pasti kebiasaan dengan teman-teman kalian ya. Jadi kepribadian kalian tergantung dari lingkungan kalian seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Nah, jadi di umur kalian yang remaja itu harus mikir ke depan nanti mau seperti apa sih. Nah, mau dibawa kemana masa depan kalian, atau hanya ingin berfoya-foya, bermain-main saja. Nah, itu harus dipikirkan mulai sekarang, harus mulai direncanakan. Nah, jadi ada semangat untuk berubah dengan baik ya. Jadi jangan terus kalian patah semangat ketika kalian sudah melakukan hal-hal yang kurang baik. Itu buat motivasi kalian untuk merubah ke depan ya. Oke, tanamkan nilai agama. Nah, ini yang sudah kalian pelajari. Oke, yang selanjutnya ya, ini cara mencegah pergaulan bebas di kalangan remaja. Nah, yang pertama, ingat kepada orang tua kalian. Nah, itu pasti ya. Jadi ketika kalian sudah dilahirkan, dirawat orang tua dari mulai kecil, kok sampai gede sekarang kok nakal, nah, itu kan kurang baik ya. Jadi harus ingat jerih payah orang tua kalian ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak aktivitas yang positif. Nah, contohnya ngaji ya, itu juga positif. Belajar ya. Main game baik, tapi tergantung niatnya ya. Kalau untuk hanya sekedar hiburan itu boleh ya. Menaati aturan hukum yang berlaku. Nah, jika kalian sudah tahu misalkan mabuk-mabukan itu dilarang, ya wis dihindari ya. Ganja dan sebagainya itu ya. Mencuri. Nah, kalau kalian ingat ya, mencuri itu nanti akan mendapatkan ini ya, misalnya di penjara. Nah, itu kalian nanti akan jelas sendiri, akan takut ya. Jadi misalnya belum takut ya, nanti mungkin pasti ingin mencoba ya. Oke, yang selanjutnya bergaul dengan orang baik. Nah, sudah pasti ya. Jadi itu untuk cara pencegahan pergaulan bebas. Nah, ya. Nah, sekarang prinsip-prinsipnya ya. Ketika kita ingin mencoba memperbaiki diri kalian ya, ini memperbaiki diri untuk mencoba yang lebih baik. Yang pertama yaitu hak dan kewajiban. Ya, jadi hak kalian sebagai seorang anak yang sudah dididik orang tua itu harus dijalankan dengan baik. Ya, karena kalian sudah dilahirkan. Jadi ketika kalian disuruh apa, dan juga kewajiban kita sebagai umat ya, terhadap kalian umat Islam ya. Jadi harus sholat dengan rutin ya. Kalau puasa ya puasa, seperti itu.
Ya, tertib dan disiplin. Nah, ini jangan bermalas-malasan ya. Biasanya kalian kalau sudah ngefek ke, terutama ya yang sudah mulai itu game ya. Sekarang kalian kadang kan Mobile Legends dan sebagainya itu memang kalau sudah kecanduan itu melampaui batas. Nah, itu sangat berpengaruh sekali ya. Oke. Ya, selanjutnya kesopanan. Nah, itu ya. Kejujuran, keadilan, cinta kasih, suasana dan tempat pergaulan kita. Nah, itu ya. Jadi etika-etika itu harus kita jaga dengan baik, ya. Selanjutnya, prinsip dasar pergaulan yang sehat, ya. Pergaulan yang sehat adalah yang tidak terjebak dalam dua kutub yang ekstrim, yaitu terlalu sensitif atau menutup diri, ya. Jadi menutup diri selalu di rumah tok tanpa bergaul dengan orang itu kurang baik, ya. Yang kedua, terlalu bebas. Nah, ketika terlalu di rumah itu kurang baik. Kalau terlalu bebas itu juga kurang baik atau biasanya namanya loss, ya. Itu tidak baik, ya. Jadi harus diseimbangkan, ya, intensitasnya. Oke ya. Nah, jadi kalian sebagai makhluk yang sosial, ya itu, ya. Jadi perbaiki ya mulai pola makannya, pola hidupnya itu harus mulai diatur karena sangat mempengaruhi dengan faktor kesehatan kalian. Oke ya. Sekarang untuk latihan soalnya ini ada 5 soal. Silakan seperti biasanya nanti dikerjakan ya. Yang pertama, soal nomor 1, pergaulan adalah proses interaksi yang dilakukan oleh A. teman, B. individu keluarga, C. teman dengan orang lain, D. individu dengan individu. Oke. Soal nomor 2, pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku A. baik untuk dilakukan, B. biasa saja, C. menyimpang yang melewati batas, D. yang terpuji. Oke, soal nomor 3, salah satu ciri pergaulan baik atau sehat adalah A. selalu berprasangka buruk, B. saling menutup diri, C. menyadari perkembangan diri, D. membanggakan diri sendiri. Oke ya. Sekarang soal nomor 4. Pencegahan pergaulan bebas dapat dilakukan diri sendiri dengan cara A. sering bergadang, B. bergaul dengan orang yang tidak dikenal, C. rajin beribadah, D. rajin bermain dengan teman. Nah, itu ya soal nomor 4. Sekarang soal yang terakhir, nomor 5. Berikut termasuk dampak dari pergaulan bebas kecuali A. menurunnya tingkat kesehatan, B. meningkatkan imunitas tubuh, C. meningkatkan kriminalitas, D. meregangkan hubungan keluarga. Nah, soal-soal itu silakan kalian kerjakan. Ya, nanti linknya ada di bawah video ini. Nah, sebelum UAS nanti silakan kalian buka kembali LKS kalian ya. Dipelajari mulai dari bab 1 tentang permainan bola besar, bola kecil itu apa semua ya. Juga atletik, pencak silat, kebugaran jasmani dan senam, dan juga yang terakhir aktivitas air yang kemarin sudah Bapak terangkan semuanya. Silakan kalian buka kembali, kalian tonton kembali. Yang masih tidak paham silakan ditanyakan ya, boleh dipelajari semuanya. Semoga kalian dimudahkan dalam UAS nanti ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.